semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di sini bersama saya Mama Rainbow. Lama tidak berjumpa. Di kesempatan kali ini, Mama ingin kembali share dan berbagi tips serta pengalaman dalam merawat tanaman hias. Dan di video kali ini, yang ingin Mama bahas adalah permasalahan yang saat ini Mama hadapi di musim penghujan ini. Entah bagaimana dengan di tempat atau di daerah tempat teman-teman tinggal, apakah hujan masih sering turun atau tidak. Tapi jika di tempat Mama, di kota Palembang, itu hujan masih lumayan sering turun, sehingga permasalahan pun muncul. Dan diantaranya itu adalah permasalahan busuk akar. Mama ingin menjelaskan bahwa busuk akar itu bisa terjadi pada semua tanaman hias. Di tempat Mama sendiri, tanaman hias yang di musim penghujan ini mengalami busuk akar terjadi pada beberapa tanaman hias, yaitu pada tanaman hias Calathea, Aglonema, dan Alocasia. Namun di kesempatan kali ini yang akan Mama bahas adalah pada tanaman Calathea. Tetapi treatment atau penyebab serta penjelasan lainnya yang ada di video ini bisa diaplikasikan pada semua tanaman hias, tidak hanya pada tanaman Calathea saja. Sebelumnya, Mama akan menjelaskan kepada teman-teman tanda-tanda bahwa tanaman teman-teman tersebut mengalami busuk akar, hingga teman-teman bisa segera mengenali apakah tanaman teman-teman tersebut mengalami busuk akar atau tidak, dan bisa segera melakukan treatment atau perawatan pada tanaman hias tersebut. Karena busuk akar ini harus segera diobati ya teman-teman, karena jika dibiarkan maka tanaman teman-teman tersebut tidak bisa diselamatkan lagi dan mati. Tanda yang paling umum terjadi pada tanaman yang busuk akar adalah daun yang menguning. Tanda yang paling umum terjadi pada tanaman yang mengalami busuk akar adalah daun yang menguning atau kering kecoklatan seperti ini. Jadi dia bahkan mungkin menguning seluruhnya. Dan tidak hanya terjadi pada daun tua, tapi juga pada daun muda. Dia tidak hanya menguning di satu sisi, bisa juga di tengah. Bahkan mungkin bisa saja daunnya menjadi loyo, lonyot seperti itu. Kalau di Aglonema biasanya daunnya lonyot, tapi kalau di Calathea dia kering seperti ini. Kadang-kadang keringnya di tengah, dan bisa juga di semuanya dia kuning bukannya mengering. Lalu batangnya ini menjadi loyo dan tidak tegak seperti ini. Dan yang paling utama sekali, dia tidak tumbuh tunas baru. Jadi pertumbuhannya itu terhambat. Kalau teman-teman tanaman Calathea teman-teman mengalami kejadian seperti ini, bisa dipastikan bahwa tanaman Calathea teman-teman mengalami busuk akar. Teman-teman plant lover, penyebab utama dari terjadinya busuk akar ini sebenarnya adalah munculnya bakteri patogen pada media tanam. Nah, penyebab terjadinya bakteri patogen ini adalah dikarenakan sirkulasi udara yang ada di media tanam yang tidak baik. Bakteri ini berbahaya sekali loh teman-teman, karena dia pertumbuhannya cepat sekali sehingga tanaman kita bisa segera loyo dan lalu mati. Dan juga bakteri ini bisa menular ke tanaman sehat. Oleh karena itu penting sekali bagi kita semua untuk mengenali atau mengetahui yang menjadi penyebab munculnya dari bakteri patogen ini. Di sini Mama akan menjelaskan bahwa kemunculan dari bakteri patogen ini disebabkan karena beberapa hal. Yaitu yang pertama adalah overwatering atau terlalu banyak menyiram.
overwatering atau terlalu banyak siram itu bisa membuat media tanam menjadi becek sehingga sirkulasi air dan udara di media tanam menjadi terganggu. Lalu yang kedua itu adalah media tanam yang kurang poros atau terlalu berat. Misalnya terdiri dari tanah saja atau terlalu banyak tanah, itu bisa membuat media tanam menjadi tidak poros sehingga sirkulasi air dan udara di media tanam menjadi buruk. Lalu yang ketiga, hal yang menyebabkan sirkulasi udara dan air di media tanam menjadi tidak baik itu adalah sistem drainase pot yang terganggu atau yang buruk. Jadi mungkin tanpa teman-teman sadari, teman-teman menggunakan pot untuk tanaman yang tidak terlubangi dengan baik atau bahkan mungkin tidak berlubang. Jadi kesukaan di belakang pot itu, apalagi kalau pot yang baru beli itu lubangnya tidak terlubangi dengan sempurna. Nah, itu bisa menyebabkan air di media tanam menjadi tergenang dan sirkulasi air serta udara di media tanam menjadi terganggu. Setelah kita mengenali tanda-tanda terjadinya busuk akar dan mengetahui apa saja yang menjadi penyebab terjadinya busuk akar ini, maka kita harus segera melakukan penanganan satu persatu yang menjadi penyebab munculnya bakteri yang bisa menyebabkan tanaman kita mengalami busuk akar. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita bongkar terlebih dahulu media tanam. Nih teman-teman bisa lihat media tanamnya basah. Sebenarnya media tanamnya ini sudah cukup poros ya teman-teman, tapi mungkin karena cuaca lembab dan juga karena hujan terus, dan jadi tanaman Calathea mama ini terkena hujan, tidak ternaungi dari hujan ya, jadi dia hanya ternaungi dari panas dari matahari, tapi dia tidak terlindungi dari hujan. Karena mama menggunakan pelindungnya itu paranet, jadi tetap bisa masuk air hujannya. Nah, kita bersihkan. Lalu kita cuci akarnya dengan menggunakan air bersih yang mengalir. Kita cuci bersih akar media tanam yang ada pada akar dengan menggunakan air yang mengalir sehingga akar tanaman ini benar-benar bersih dari media tanam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat akar tanaman yang berwarna kecoklatan yang gelap itu adalah tanaman yang sudah mengalami busuk akar. Akan tetapi akar yang masih sehat itu adalah akar yang seperti ini, yang dia masih berwarna putih atau terang. Nah, di sini tidak semuanya berwarna coklat ya teman-teman. Jadi masih ada yang berwarna putih, serta ini masih ada seperti muncul tunas daun baru, sehingga tanaman ini bisa segera kita selamatkan. Untuk akar yang coklat sebaiknya kita buang saja. Yang sudah busuk, akar yang busuk kita buang. Ini umbinya juga sudah busuk nih teman-teman. Nih. Kita buang aja ya yang ini batang-batang busuknya. Nah, ini tunas baru loh teman-teman sebenarnya, tapi udah busuk. Mudah-mudahan ini masih bisa kita selamatkan. Ini juga sudah busuk ini kayaknya. Jadi dibuang aja. Selanjutnya di sini mama akan merendam akar tanaman tadi dengan menggunakan bakterisida.
Teman-teman boleh menggunakan merek apa saja, tapi di tempat Mama adanya yang ini ya teman-teman. Mama juga kurang paham nih cara bacanya gimana, Zephyr gitu. Tapi yang pasti teman-teman pergi saja ke toko pertanian atau bisa juga beli online, misalnya di Tokopedia atau Shopee. Di sana ada bakterisida. Nah, di sini Mama menggunakan yang double action, jadi bisa untuk fungisida dan juga bisa untuk bakterisida. Nah, cara penggunaannya kalau kita baca di petunjuk penggunaan sebenarnya ada sih ya teman-teman, 1,5 gram per liter. Jadi sebenarnya buat tanaman perkebunan, jadi kayak padi, cabai, terong gitu, tapi bisa dipakai untuk tanaman hias. Nah, cara penggunaannya, siapkan saja air kurang lebih 1 liter. Terus ditambahkan saja, nggak usah banyak-banyak, cukup 1,5 sendok teh aja. Tuh kayak gini. Kayak gini. Ini dilarutkan ke dalam air yang 1 liter tadi. Setelah setelah jadi larutannya, kita rendam saja teman-teman. Ini akarnya kita cuci. Ini kurang bersih, bersihinnya juga apa-apa lah. Direndam, dibiarkan saja kurang lebih sekitar 15 menit lah. Sambil menunggu, kita bisa menyiapkan pot yang akan kita gunakan. Nah, di sini Mama menggunakan pot yang lebih kecil dari ukuran semula karena dia kan masih perlu adaptasi, jadi tidak membutuhkan media tanam yang terlalu besar. Nah, yang harus teman-teman pastikan di sini adalah drainase atau lubang-lubang potnya sudah terlubangi dengan baik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lubang-lubang yang lain sudah bagus, tapi masih ada yang tertutup. Nah, yang seperti ini nih teman-teman yang harus teman cermati. Nah, kalau Mama sih gini cara ngelubanginnya, kayak gunting aja, jadi dia udah bisa besar kayak gini. Yang lain kalau misalnya dirasa masih kurang besar juga bisa kita besarin ya. Kayaknya cukup. Lalu ini yang sudah kita rendam tadi, kita tanam seperti biasa. Ini daun yang menguning, ini bisa kita buang saja, gunting aja ya teman-teman, seperti ini. Sudah. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menyiramnya dengan larutan vitamin B1. Disemprot saja seperti biasa dengan menggunakan vitamin B1, lalu ditempatkan di tempat yang teduh dan tidak terkena air hujan. Jadi dia di tempat yang terlindungi dari matahari dan hujan. Jangan sering-sering disiram. Jadi sebelum disiram dicek dulu metannya kering atau tidak. Siram dengan larutan vitamin B1
3 kali seminggu. Jadi 3 kali seminggu. Jadi kalau menyiramnya untuk sementara jangan menggunakan air biasa, tapi menggunakan larutan vitamin B1 sampai dia segar kembali. Nah, semoga tanaman Calathea ini dan juga tanaman hias teman-teman yang mengalami permasalahan yang sama bisa segera membaik, subur dan sehat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.